Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih semuanya, selamat sore. Tadi rasa-rasanya sebelum kami masuk ke dalam di depan pintu, ada suara yang berteriak Romo gitu ya, mendengar ya. Lalu tidak ada suaranya. Mungkin penunggu di sini sudah rindu dengan saya untuk misa di tempat ini. Saya kira ada orang yang memanggil berteriak Romo ya. Ternyata tidak hanya saya sendiri yang mendengarkan. Ibu-ibu yang lain, KKT juga mendengarkan suara itu. Suara yang berteriak, tapi tidak tahu siapa. Anggap saja penunggu yang di sini kangen dengan saya ya. Sudah lama saya tidak ke tempat ini. Saudara-saudari yang terkasih, di paroki saya ada 2 anak asrama di Papua. Lalu saya suruh satu anak ini untuk memindahkan galon 35 liter yang berisi solar. Saya membeli dari mobil, lalu saya minta tolong mereka untuk taruh di salah satu gudang penyimpanan solar tersebut. Yang satu mampu mengangkat galon sebanyak 35 liter itu. Lalu yang satu lagi badannya itu sangat kurus, kecil ya, pendek. Namanya Paskalis. Adalah nama yang sebenarnya. Lalu saya bertanya kepada Paskalis, Paskalis, kau kuatkah tidak untuk angkat galon ini 35 liter? Lalu dia mengatakan, Pater, saya kuat ini ya, saya pasti akan angkat galon solar itu. Belum ada sepersekian detik, ternyata ketika Paskalis angkat solar itu tumpah. Dia sebenarnya tidak kuat untuk mengangkat solar itu, tetapi karena dia mengatakan kepada saya, atau dia melihat teman yang satu sudah berhasil mengangkat galon itu, akhirnya dia mengatakan kepada saya, saya kuat. Padahal tidak kuat. Dia tidak tahu bahwa badannya kecil, kurus. Dia kira galon yang 35 liter itu enteng ya. Padahal kalau saya angkat juga, saya juga tidak kuat ya. Dia tidak kuat untuk mengangkatnya dan pada akhirnya galon itu tumpah dan pecah. Saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan apa? Terkadang manusia itu tidak tahu kapasitas dirinya. Terkadang manusia itu sombong, iya. Terkadang manusia itu dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hatinya iri. Kok dia bisa, saya harus bisa. Tetapi dia tidak tahu kapasitas dirinya, seperti Paskalis tadi. Dia melihat temannya bisa melakukan itu. Kalau dia sadar akan kapasitas dirinya, dia mengatakan, Romo, saya tidak kuat mengangkat galon solar ini. Romo, cari orang lain saja. Tetapi karena dia gengsi, dia merasa iri, dia merasa sombong, dan dia tidak percaya dengan kapasitas dirinya, dia akhirnya sok kuat, sok bisa untuk mengangkat galon 35 liter itu solar. Tapi nyata-nyatanya tidak kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya hanya ingin mengatakan terkadang kita juga seperti Herodes. Atau Herodes yang kita dengarkan ribuan tahun yang lalu, juga ada Herodes-Herodes saat ini. Dalam bentuk yang lain. Ada Herodes-Herodes di tahun 2026 ini. Herodes yang iri hati. Dia tidak mau bersaing dengan Yesus. Dia adalah raja. Dia tidak mau bahwa Yesus akan mengalahkannya sebagai raja. Padahal Yesus sudah mengatakan, kuasa saya bukan di dunia ini. Tetapi Herodes, dia mau membunuh Yesus. Ketika Yesus masih dalam bayi, dia berusaha untuk mencari Yesus dan membunuhnya. Bahkan sekarang dia ingin membunuh Yohanes dan berhasil. Saudara-saudari yang terkasih, ada Herodes-Herodes di dalam hidup kita sehari-hari. Atau kita juga menjadi Herodes. Ketika kita tidak suka sama orang, ketika kita merasa tersaingi, ketika kita tidak tahu kapasitas diri kita,
Ketika kita tidak mampu bersyukur akan diri kita, melihat orang lain sukses, yang kita lakukan adalah iri. Yang kita lakukan adalah dendam. Yang kita lakukan adalah mengapa dia sukses? Mengapa dia seperti itu? Kok saya hanya seperti ini? Mengapa dia berhasil? Mengapa dia bisa melakukan itu? Kok saya hanya seperti ini? Pada akhirnya ketika iri hati, dendam sudah menguasai, manusia akan gelap mata. Herodes gelap mata. Dia sebenarnya sudah tidak suka sama Yesus. Dia sebenarnya sudah tidak suka dengan Yohanes Pembaptis, pengikut Yesus, murid Yesus. Bahkan yang membuat Herodes gelap mata adalah Herodias. Dengan satu bujukan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada Herodes-Herodes yang hidup saat ini. Ada Herodes-Herodes yang dengan kekuasaannya bisa melenyapkan orang kapan saja. Ada Herodes-Herodes saat ini yang dengan kekuasaannya, kalau dia sudah tidak suka, dia bisa menyingkirkan orang itu dengan cara apapun. Atau kita Herodes-Herodes itu yang berusaha menyingkirkan orang lain, yang berusaha gelap mata, dendam, dan lain sebagainya. Atau kita korban dari Herodes saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, Herodes tidak hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi Herodes ada saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kuatkanlah imanmu. Berpeganglah pada Tuhanmu. Hanya itu saja. Connect dengan Tuhan. Kalau tidak connect, kita pasti akan gelap mata. Gelap sudah. Yang ada hanya dendam. Yang ada hanya dikuasai iri hati. Yang ada hanya dikuasai gengsi. Yang ada hanya dikuasai amarah. Seperti Herodes ini. Karena Herodes tidak connect dengan Tuhan. Tidak satu hatinya dengan Tuhan. Herodes connect-nya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini mungkin dalam perjalanan hidup, kita adalah korban Herodes-Herodes itu, satu hal, kuatkanlah hatimu. Tidak ada cara lain. Ketika Herodes itu membunuh kita, mungkin kita masih hidup, tetapi dia senang kalau iman kita mati. Jangan, kita harus bertumbuh. Dia boleh melenyapkan kita, dia boleh membunuh kita, tapi iman kita harus hidup, kita harus berjalan. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak gelap mata seperti Herodes itu, tidak dikuasai dendam, tidak dikuasai iri hati, karena ketika dendam sudah menguasai hidup kita, ketika iri hati sudah menguasai hidup kita, gelap mata. Kita bisa melakukan apa saja. Apa saja. Dan yang kedua, kalau kita korban dari Herodes-Herodes yang hidup saat ini, saudara-saudari yang terkasih, hanya satu pesan saya, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah imanmu dengan Tuhan. Suatu saat Dia pasti akan memberikan yang terindah bagi hidupmu. Yohanes mati, sampai mati, bayangkan. Dia tidak hidup lagi, dibunuh. Kita yang masih hidup, semoga iman kita tidak mati. Kalau iman kita sudah mati, sudah selesai. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita bisa menjadi Herodes atau kita bisa menjadi korban-korban Herodes yang hidup di tahun ini.
Bukan Herodes yang kita dengarkan ribuan tahun yang lalu, hanya kisah kitab suci saja. Tetapi Herodes itu, sikap itu ada juga di sekeliling kita. Manusia-manusia yang hidup di saat ini. Dimuliakan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.